Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat seru. Nah sebelum itu, ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Nah, yang pertama adik-adik, gunakan pakaian yang rapi dan yang sopan. Dan yang kedua, adik-adik saat beribadah tidak boleh sambil makan ataupun sambil bermain ya. Nah, yang ketiga, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami semua untuk bersama-sama beribadah kembali. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, dan nanti kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan sikap yang terbaik untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Gak ada yang loyo-loyo lagi, karena kita mau bersukacita buat Tuhan Yesus. Amin. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and he rolls my blues away. Yes adik-adik, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia sanggup menghilangkan semua kesedihan kita, diganti dengan sukacita. Ya, kalau gitu yuk kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan, Jesus is the rock. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and he rolls my blues away. Shh, katakan ke sebelah kanan dan kiri kita, Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock and he rolls my blues away. Jesus is the rock, Jesus is the rock, Jesus is the rock and he rolls my blues away.
the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock. And Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock. And he rolls my blues away. Adik-adik, tiba waktunya kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita sembah Dia dengan roh dan kebenaran. Karena Dia adalah Tuhan kekuatan buat hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan sukacita kita. Mari nyanyikan lagu ini adik-adik dengan segenap hatimu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jadikan hati kami tanah yang baik. Pada saat firman-Mu diberitakan, maka firman-Mu itu adalah firman yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, menjadikan kami terang dimanapun kami berada. Urapilah kakak yang akan menyampaikan perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Aku adalah Bismillah. Aku akan menguasai dunia. Aku memiliki kekuatan yang terhebat, tiada tertandingi. Aku akan membuat suatu ramuan yang hebat, cetar, membahana. Kalian mau lihat? Begitu cairan ini sudah jadi, seluruh manusia akan dikuasai oleh Miss Lula dalam satu genggaman. Kalian akan menjadi saksi penemuan mutakhir ini. Kita akan campurkan cairan-cairan ini dan kita akan lihat reaksinya. Apa yang akan terjadi? Akan menjadi cairan yang mutakhir. Penemuan aku, kakak. Gimana ini? Aku tidak jadi bisa menguasai dunia. Kakak. Miss Lula, kamu tidak akan bisa menandingi kekuatan aku yang adalah Tuhan atas semesta ini. Karena semua yang ada di langit dan di bumi ada dalam kuasaku. Dengarkan firman dari anak kecil ini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ulang lagi ya, satu kali lagi. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom adik-adik. Wah, tadi Miss Lula gagal yang membuat ramuan mutakhir. Dia mau menguasai dunia ini dengan kekuatannya sendiri. Padahal ya adik-adik, manusia itu tidak akan bisa menguasai dunia ini. Karena segala yang ada di langit dan yang di bumi ini miliknya Tuhan dan atas kehendaknya Tuhan. Nah adik-adik, seringkali kita sebagai manusia maunya berpikir dan melakukan segala sesuatu berdasarkan dari kekuatan kita sendiri, menyelesaikan segala persoalan dengan kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada sebuah kisah bagaimana Saul dan Yonatan melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin memiliki pasukan yang sangat banyak. Nah, kira-kira mereka bisa mengalahkannya tidak ya?
Yuk kita nonton video berikut. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul dan Yonatan anaknya. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, yang satu bernama Bozez, ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana, bernama Sene. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat! Orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kira-kira 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan
Ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Nah, adik-adik, dalam kisah tadi diceritakan Saul mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengakibatkan bangsa Israel hampir kalah. Saul memiliki 3.000 pasukan, sedangkan bangsa Filistin mengerahkan 6.000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Secara hitungan jumlah pasukan, kemungkinan besar bangsa Israel akan kalah. Hal ini membuat Saul panik dan ketakutan. Sampai akhirnya dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Akhirnya bangsa Israel hampir kalah. Namun adik-adik, ada Yonatan yang diam-diam mendatangi bangsa Filistin, dan karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Israel mendapatkan kemenangan. Nah adik-adik, seperti ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga apapun yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin adik-adik. Nah, ada 3 hal yang kakak mau bagikan kepada adik-adik untuk bisa kita lakukan. Yang pertama, memilih mengandalkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan sendiri. Caranya bagaimana? Dengan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Kedua, rajin membaca firman Tuhan agar mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yuk sama-sama kita perkatakan ini. Aku akan selalu percaya akan kekuatan Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, kita ulangi bersama-sama. Aku akan selalu percaya akan kekuatan Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Engkau mengajarkan kami ya Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau dari segala apapun dalam kehidupan kami, dari segala apapun yang kami lakukan ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu percaya ya Bapa bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan untuk ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau yang akan berencana dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, Kalala akan membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, toddler, little basic, sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Kakak akan memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Pilih jawaban yang benar berikut ini ya. Soal pertama. Tema firman Tuhan hari ini adalah percaya kekuatan A. Tuhan, B. Manusia. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Soal nomor 2. Siapakah tokoh yang diceritakan hari ini? A. Yonatan dan Raja Saul, B. Daud dan Raja Saul. Jawaban yang benar adalah A. Yonatan dan Raja Saul. Soal nomor 3. Siapakah ayah Yonatan? A. Raja Saul, B. Daud. Jawaban yang benar adalah A. Raja Saul.
Sekarang kakak akan membacakan untuk kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai dengan 6 SD. Pilih jawaban berikut ini ya. Soal pertama, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari A. 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23, B. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 23, C. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Jawaban yang benar adalah A. 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Soal nomor 2. Siapakah yang menemani Yonatan berperang melawan pasukan Filistin? A. Daud, B. Raja Saul, C. Pembawa senjata. Jawaban yang benar adalah C. Pembawa senjata. Soal nomor 3. Mengapa Yonatan berani melawan pasukan Filistin? A. Karena dia marah kepada pasukan Filistin, B. Karena ayahnya, Saul, ikut membantu, C. Karena dia percaya kekuatan Tuhan. Jawaban yang benar adalah C. Karena dia percaya kekuatan Tuhan. Soal nomor 4. Apa tanda Tuhan akan menolong mereka berdua? A. Jika mereka berdua disuruh untuk naik oleh pasukan Filistin, B. Saat pasukan Filistin menyuruh mereka berhenti, C. Turun hujan dan muncul api besar. Jawaban yang benar adalah A. Jika mereka berdua disuruh untuk naik oleh pasukan Filistin. Soal nomor 5. Amsal 3 ayat 5 berbunyi, percayalah kepada ... dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. A. Manusia dengan akal budimu, B. Tuhan dengan segenap hatimu, C. Tuhan dengan segenap akal budimu. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan dengan segenap hatimu. Gimana adik-adik? Bisa semuakah menjawab soalnya? Minggu depan, adik-adik juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, agar bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian dulu bubble kuis kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik semuanya berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami masih bisa mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan terus Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan ada untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan memulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19 dan juga krisis ekonomi Tuhan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Biar Tuhan yang sempurnakan setiap vaksin yang ada, dan biarlah setiap pendistribusian vaksin boleh berjalan dengan aman dan tertib. Kami juga berdoa Tuhan biar ada hati yang taat,
ada pada setiap rakyat Indonesia Tuhan, untuk menaati setiap protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah Tuhan, sehingga Tuhan pandemi COVID ini Tuhan boleh segera berakhir. Kami juga terus berdoa Tuhan, terjadi penuaian yang terbesar dan terakhir Tuhan di era Pentakosta ini Tuhan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat tuntunan-Mu, buat Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakilnya. Sertai dan lindungi supaya Presiden dan Wakilnya bisa bekerja lebih maksimal ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka dan keluarga besarnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami juga berdoa buat Opa Niko. Tuhan berkati kesehatan Opa Niko, berkati pelayanannya. Pakai Opa lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terus pertajam Opa lebih dan lebih lagi. Hikmah dan pernyataan-Mu terus Engkau nyatakan buat Opa dan keluarga, anak, mantu, dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Tuhan, terima kasih buat Opa Yanto. Kasih dan setia-Mu selalu baru buat Opa Yanto. Kami berdoa buat Opa Yanto boleh terus membawa jemaat-Mu hidup layak di hadapan-Mu. Berkati pekerjaan dan pelayanan Opa ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati kesehatannya, biar Opa terus berdekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan berkati, beri semangat, kesehatan yang sempurna, dan tidak terpapar COVID, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dan buat pasien COVID, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan. Buat teman-teman yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kita mau angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai hidupmu sampai Dia datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan yang permai. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.